Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan video pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan pencarian nama mahasiswa dengan IPK terbesar dan IPK terkecil pada tabel ini. Ya. Di video itu sudah saya jelaskan bagaimana pembuatan tipe bentukan mahasiswa ya, kemudian pembuatan array yang berjenis array sederhana yang seperti ini dengan deklarasi variabel langsung kepada array ini 0 sampai n max min 1 op mahasiswa ya, langsung ke tipe bentukannya. Di video yang sekarang kan saya coba jelaskan yang menggunakan tipe alias ya, dan juga mungkin nanti ada tipe bentukan begitu. Baik, langsung ke ininya, ke soalnya ya sekarang. Oke, kita langsung coba buat programnya menggunakan pseudocode ya. Jadi ini program akademik sama seperti sebelumnya. Kalau kita akan deklarasikan kamus global. Kemudian kita buat tipe bentukan mahasiswa dengan komponennya nama dan name dengan tipe data string, kemudian IPK dengan tipe data bilangan real. Nah, kemudian kita akan buat konstanta nmax. Ini bertipe integer. Katakanlah angkanya 1024. Kemudian kita akan deklarasikan array tipe alias ya. Jadi kita pakai keyword type, kemudian saya tulis tmhs ya, kita singkat aja, maksudnya tipe mahasiswa ya. Ini array. Seperti video sebelumnya, indeks awalnya dari 0 dan indeks akhirnya adalah nmax dikurangi 1 ya. Di sini op mahasiswa. Kemudian kita akan deklarasikan variabel namanya MHS ya. Ini tipenya adalah TMHS ya. Jadi kita menggunakan tipe alias yang telah kita deklarasikan di atas. Kemudian kita butuh variabel n untuk menampung data banyaknya mahasiswa ya. Tipenya integer. Begitu. Lalu algoritmanya kita akan baca dulu dari keyboard banyaknya data n ya. Terus kemudian panggil prosedur baca data ya. Jadi nanti akan bikin prosedur baca data, kemudian prosedur cetak data,
terus fungsi find IPK max ya, seperti sebelumnya. Kemudian fungsi find IPK min. Jadi ini baca data, panggil, kemudian masuk ya, MHS, kemudian juga N masuk, kemudian cetak data untuk mengecek proses pembacaan, prosedur pembacaan ini sudah benar atau tidak ya. Kita cetak data, ini MHS, ini N, kemudian kita akan panggil fungsi find IPK max dengan argumen MHS and output ininya satu lagi, output find IPK min, lalu n program. Seperti ini. Coba kita lihat baca datanya. Sini aja mungkin cukup ya. Prosedur baca data. Ini pembacaan melalui keyboard. Perhatikan karena prosedur ini akan mengisi nilai MHS ya. Tabel array MHS ya, maka sini kita gunakan in out ya. Kemudian ininya boleh dengan nama M saja, titik 2. Nah, perhatikan ya, karena kita sudah mendeklarasikan tipe alias yang ini, yang warna merah ini ya, TMHS, maka kita bisa lebih singkat menulisnya, jadi cuman TMHS gitu. Lalu tetap tuh N ya untuk yang namanya di sini memberi informasi berapa banyak data mahasiswanya gitu. Mungkin kita butuh kamus. I integer algoritmanya. I-nya kita awali dari 0 ya. Ini kita pakai while ya. While i-nya lebih kecil dari n. Kita ingat bahwa indeksnya itu dari i 0 hingga n-1 ya. Jadi seperti ini tuh artinya i-nya dari 0 sampai n-1 kan ya gitu. Nah, ini saya perbaharui ya sedikit dengan syarat lain, yaitu tentu saja karena kita punya batas array ya, saya indeksnya dari 0 sampai n max min 1 ya, dan kita punya data aktual n-1 begitu ya. Ini data yang terisi sebanyak n, tapi juga punya kapasitas maksimum array yaitu n max.
ukurannya, maka di sini kita tambahin ya. Jadi selama I-nya lebih kecil dari N, tentu juga I-nya harus lebih kecil dari N max ya. Karena ada kemungkinan N-nya itu di sini lebih dari N max gitu ya. Misalnya kita masukin 2000 begitu kan di situ, makanya haruslah ada pembatas di sini. Ini pembatas untuk mencegah agar tidak terjadi melewati batas maksimum dari ukuran array ya. Oke, do apa yang kita kerjakan ini input ya. Inputnya kita lihat cara mengakses elemennya itu gini ya. M ya, karena ini M, terus lalu ada I, ada titik nama, dot nama ya, terus lalu M I dot name, koma M titik PK. Nah begitu. Lalu I-nya increment ya, increment 1. Ini N while, lalu N prosedur. Ini prosedur baca data. Kita tambahin ya prosedur cetak data, hampir sama cetak data. Di sini aja nih. Prosedur cetak data. Berbeda dengan baca data, dia labelnya in out ya. Ini cuman in ya, karena hanya proses mencetak di layar. M-nya TMHS sama. Lalu kita butuh in N integer. Kamusnya I integer, algoritmanya I diassign dengan 0, kemudian while I lebih kecil dari N I lebih kecil dari N max, do ini kalau ini tinggal cetak sih ya, output mi dot nama koma mi dot name koma mi dot ipk ya. Ini I-nya di increment 1, kemudian N while, terus ini N prosedur. Ya, nah itu prosedur cetak data. Kita lihat hampir sama saja sih sebenarnya dengan baca data ya. Perbedaannya ya karena baca data itu ada pengubahan nilai, maka di sini ada in out ya. Kalau di cetak data cuma in. Kita lanjut bikin fungsi untuk find max ya, untuk mencari IPK max ya. Kita kasih warna beda, hijau misalnya.
Nah, jadi fungsi function find IPK max ya. Inputnya M ketik 2 TMHS koma N integer. Nah, ini kurang panjang ya. Coba saya pindahkan. Find IPK max dengan parameternya 2M, tipe datanya TMHS dan N integer. Lalu ini karena kan dicari, yang akan dicari nama mahasiswa ya, jadi ini string tipe keluarannya. Lalu kamusnya kita butuh I, butuh tentu saja butuh IDX. Nah, ini integer. Kemudian butuh max ya, ini tipenya real. Algoritmanya find max ya, jadi max diassign dengan kita bisa memilih indeks yang pertama dari array M ini ya. Jadi ini M 0 IPK gitu. Terus IDX kita assign 0. Nah, kemudian ini menggunakan for saja juga cukup kali ya. For I dari 0 to N-1 ya. N-nya N-1 do if kayaknya MI lebih MI dan IPK lebih besar dari max, dan nah ini karena yang dicarinya adalah indeksnya ya, nah, kita tidak penting nilai maxnya ya, jadi IDX diisi dengan I ini aja ya. Jadi I ini yang di dalam ini akan diassign ke dalam variable index IDX ya. Di sini NI, kemudian N4, kemudian return M IDX. Nah ini indeks yang kita peroleh ya tadi, titik nama. Terus ini N function. Ini tulisannya kurang jelas ya. Perhatikan, saya ulangi ya. Jadi strateginya pertama max ini kita assign dengan nilai yang pertama ya. Gambarnya kan begini. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, ini dari M gitu kan ya. Di dalamnya kan ada komponennya. IPK gitu kan. Jadi yang pertama si max ini diisi dengan M indeks yang pertama dari IPK dengan komponen IPK gitu ya. Indeks pertama diassign dengan itu. Kemudian si IDX juga kita kasih nilai 0 ya. Nah, diulang ya, dari, ini bukan dari 0, berarti dari 1 ya, maaf.
ulang, kita akan banding-bandingkan isi max ini dengan max.ipk seluruh sampai ke yang kelima ya gitu. Ini dari 1 sampai n-1. Jadi yang si max ini akan dibandingkan dengan ini. Itu. Nah, ini proses perbandingannya jika kurang tebal. Nah, ini jika IPK dari M I ya lebih besar dari max ini, lebih besar dari ini, maka nah, kita lebih tertarik dengan indeksnya ya kan. Gitu. Yang dicatat adalah indeksnya. Gitu. If in N4 dan setelah beres sampai terakhir perulangan ya sampai kelima ya atau N-1 di sini maka kita kan peroleh IDX-nya ya. Nah, IDX itu yang akan kita ambil dan kita akan returnkan MIDX nama. Gitu ya. Tipenya kan string ya. Sesuai dengan soal. Itu yang find max ya. Kalau yang find IPK min sama saja sih, tinggal ubah bagian ini. Ininya ubah jadi min, judulnya juga ubah jadi ini min, biar sesuai. Kemudian ini yang ada max ini ganti semua jadi mana ya? Ini ganti jadi min, yang ini jadi lebih kecil, ya. Tinggal gitu aja sih, ya. Maka itu algoritma find IPK min sama saja dengan find IPK max. Ya, kita coba codingnya seperti apa. Codingan yang sebelumnya kita bisa gunakan ya, sama aja sih. Oke. Nah, dari program utama dulu, satu-satu kita lihat. Tipe mahasiswa, ya ini ya, struct, nama nim string, IPK real, konstanta max, int 1024. Nah, tinggal di sini ya, yang bedanya kita deklarasikan lagi type tmhs. Nah, ini kita ambil aja nih. Tuh ya. Yang sekarang MHS itu tmhs kayak gitu ya. Jadi, nah ini udah beres. Baca datanya. Ini diubah jadi tmhs. Ini tetap ya. Ini juga ubah jadi tmhs. Ini ubah jadi tmhs. Kita lihat deklarasinya karena alias ya, jadi lebih pendek. Ini tmhs. Kita cek dulu. Kita cek ya. Sepertinya di bagian ini saya menduga ini harus diperbaiki ya. Oke, kita coba dengan data ini, data.txt ya. Datanya ada 6, ininya 6 baca, kemudian baca data, terus ya kita coba ambil. Oh, data benar ya. Jadi sama aja ternyata ya, di baris 21 itu ini harus pakai ampersand. Oke.
Jadi benar pembacaan datanya. kita lihat pengambilan fungsi find max, find IPK max sama IPK min ya. Nah, sama ya. Jadi IPK maksimum itu adanya di D ya, IPK-nya 4 dan IPK minimumnya ada di E321 ya. Kalau misalkan kita iseng-iseng kita ganti nih, kita ubah ya posisinya. Ini 371, ini 375, kemudian ini 4, ini 364, ini 3.64 ya. Kita coba urutannya nih, tentunya nanti hasilnya akan beda. Nah, ini yang max ada di F ya, ini si F ya, dan 4 yang minimum ada di B begitu. Oke, itu bagaimana kita mencoba menjawab menggunakan array dengan tipe alias ya, yang ini nih. Nah ini tipe alias itu yang bagian ini sama deklarasinya ini sekalian gitu. Nah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang mana ya. Nah yang ini tipe bentukannya, jadi type TMHS beda dengan yang tipe alias yang di atas. Si tipe alias kan hanya array saja ya. Di sini kita butuh tipe T mahasiswa itu si M-nya, banyaknya mahasiswa itu include ke dalam tipe bentukan gitu ya. Jadi si TMHS variabelnya untuk apa namanya, variabel untuk array-nya ya, si MHS itu di dalamnya itu sudah mengandung data komponen data mahasiswa dan juga banyaknya mahasiswa gitu ya. Coba kita copy saja ini. Ya, oke. Kita mulai ya. Ini gitu kan. Program akademik. Kamusnya ini saya kasih tanda global. Sebetulnya otomatis sih deklarasi kamus di program utama itu bersifat global. Seperti tadi kita buat tipe mahasiswa, nama, name, ini string, terus butuh IPK ya, ini bilangan real, terus butuh konstanta ya tadi, konstanta, and max, maxnya tipenya integer,
nilainya 1024. Ini kita butuh tipe bentukan lagi, namanya TMHS. Perhatikan ini beda dengan alias ya. Jadi ini tipe bentukan lagi ya. Dan untuk menampung ini data mahasiswa yang utama ya, nama NIM IPK kita tulis saja di sini info misalkan ya. Ini adalah array 0 sampai dengan max min 1 of mahasiswa. Lalu kita ada N, ya boleh NMHS atau N saja boleh. Boleh kalau mau NMHS ya. Titik integer nah itu sudah kita deklarasi seperti itu. Lalu deklarasi variabel MHS ini adalah TMHS seperti itu ya. Perhatikan cara mengacu ya atau mengakses komponen-komponennya. Jadi begini, kalau kita ingin mengisi data nama ke variabel MHS ini, atau saya gambar dulu ya. Jadi dalam satu sel MHS ini ini ada yang begini nih. Bentar ya. Ada gitu ya, sama info satu kotak saja. Nah, jadi bagian ini nanti akan berisi nama, NIM, ini IPK. Banyak begitu ya. Kalau ini NMHS, ini ada indeks 01 terus sampai N max min 1 gitu. Itu ya. Jadi cara mengacunya untuk mengisi nama itu MHS titik info ya dot no untuk indeks yang pertama titik nama ini. Jadi untuk mengisi yang ini nih kita butuh ini MHS ya, karena ini adalah info ya, nama ininya, nama variabelnya, maka kita butuh mahasiswa mhs.info nama gitu. Untuk yang NIM juga sama ya, mhs.nim .info NIM gitu ya, MHS info 0 IPK. Nah ini cara mengacu komponen-komponen dari array-nya ya. Komponen info ya. Adapun untuk mengacu yang NMHS ini cukup
MHS dot NMHS gitu. Jadi seperti ini ya. Oke, lanjut. Deklarasi sudah dilakukan, algoritmanya nanti kita butuh input n ya, karena di sini kita menggunakan variabel NMHS, jadi inputnya langsung ke ini MHS dot NMHS gitu. Ini nanti ini sebetulnya tergantung pembacaan datanya seperti apa ya. Bisa saja start karena masih belum ada isinya, kita tulis aja mhs.nmhs, itu kita assign dengan 0 dulu ya, karena belum ada isinya. Nah, selanjutnya panggil baca data. Kita cukup masukkan aja nama variabel ini, MHS gitu. Kita lihat ya, ini tergantung baca datanya seperti apa ya. Kalau misalkan baca datanya itu hanya membaca satu-satu data saja, kita lakukan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan baca datanya mau semuanya, di sini nanti dikasih nilai 6 ya. Ini 6 gitu. Nah, kita lihat ya. Makanya di sini bersifat dinamis ya. Gitu. Lalu nanti kita lihat cetak data seperti apa. Ini cuma butuh MHS. Lalu nanti print file IPK max, ini juga begitu aja. Lalu print file IPK min, ini MHS juga, and program. Nah, itu untuk pembacaan datanya. Itu program utamanya ya. Nah, coba kita lihat bagaimana kita buat prosedur baca datanya di sini ya. Saya hapus. Prosedur baca data. Ini sama ya, in out ya. In out. Kita pakai variabel m titik 2. Perhatikan kita pakai ini ya, TMHS. Nah gitu, jadi lebih sederhana. Kamusnya kita butuh i. Butuh nggak ya? Nggak sih sebetulnya. Jadi kosongkan dulu ya itu. Algoritmanya while, kalau kita sementara pakai 0 dulu ya, ininya mhs.n, while mhs dot nmhs ini lebih kecil dari nmax ya, jadi nggak boleh melewati ini.
batas akhir dari array, current array, do. Ini kita input saja m dot apa ya, m dot info yang kayak tadi aja, nmhs dot nama. Perhatikan kita tidak pakai i ya, karena ketika diisi dengan 0 ini otomatis jadi 0 ya, gitu. Ini 0. Terus saya tulis ke bawah aja inputnya m dot info nmhs dot mungkin di sini kurang akurat. Di sini mhs dot nmhs dot nama. Ini mhs dot nmhs dot oh maaf, ini variabelnya m ya, salah. Karena kita menggunakan m ya di sininya, jadi di sini m, ini m, ini lalu input m dot info m dot nmhs dot ipk, kayak gitu. Nah, ingat ya, setiap pertambahan data ya, ini kan satu record ya, satu data, m dot nhs nya ini harus menambah satu, nmhs nya nambah satu ya, lalu ini y begini bukan. Ketika dipanggil ini looping ya. Looping ya, ini ada perulangan terus-terusan. Sebetulnya ini nggak usah ada ya, kayaknya cukup aja segini aja. Nanti kita lihat aja lah ya, ini prosedur ya. Jadi di sini tidak dicek ya, ini apakah masuk apa arraynya melewati nmax atau tidak ya. No, ya gini aja dulu lah ya, nanti kita lihat. Oke, itu prosedur baca data ya. Prosedur cetak data saya tulis di sini, di bawah sini aja lah. Prosedur cetak data, in aja mtmhs, kamusnya ini butuh i, algoritmanya for i dari 0 to
m titik nmhs do min 1 ya ini, do output m dot info i nama, boleh ke kanan ya, m info i dot nama nim koma m info i dot ipk, tutup n4 n prosedur. Nah gitu. Oke, untuk Pimax kita bikin yang baru aja. Function Pimax ya. Find IPK max. Ini m titik 2 tmhs, ininya string, bentuk kamusnya i, idx, ininya integer, mungkin betul sama ya, max real, algoritmanya sama aja seperti tadi. Max-nya kita assign dengan m titik info 0 IPK ya. Lalu idx-nya kita assign dengan 0. Ini pakai while. While, pakai for aja. For i-nya dari 1 ya, karena kita akan membandingkan max ini dari 1 sampai yang terakhir ke m dot nmhs min 1 do if m info dot i dot ipk ini lebih besar dari max, then idx desain dengan i. Kita butuh informasi i-nya saja ya. Ini n if, lalu ini n4, lalu return m dot info dot idx dot nama. Ini n function. Perhatikan max ya. Jadi ini ya proses membanding-bandingkannya. Ini dari ini penunjukan langsung IPK max ya secara ya ke indeks yang pertama aja, ke indeks 0. Ya. Kalau untuk mencari min, ini tinggal diganti aja di min ya. Ini min, ini min, ini min. Lalu ininya diganti jadi lebih kecil gitu aja ya. Oke, mari kita lihat codingannya seperti apa.
Saya hapus dulu. Codingannya untuk mempersingkat sudah saya buat sih ya. Bagaimana nih? Nah ini dia. Pertama ini kita copy aja. Mari kita perhatikan. Ya, ini kamusnya tipe mahasiswa, struct, nama, NIM, string, IPK, plot ya, udah sama. Lalu konstantannya ini 10, 1024. Type TMHS ya. Kebetulan M-nya saya bikin kapital, struct, info, nah ini Nmax mahasiswa ya, NMHS, INT, udah. Nah ini saya belum bikin variabelnya ya. Variabelnya saya bikin di dalam bisa ya, di dalam sini. Jadi boleh. Baca datanya. Pakai if aja ya tadi saya. If a. Jadi ini pakai M aja biar seragam. If n-nya lebih kecil dari Nmax, maka ya gitu ya. Jangan pakai while perulangannya, pakai if saja. Oke, cetak datanya ini saya ganti jadi M, ini juga M. Oh, nilainya kecil ya. Nah ini dia, sama seperti tadi MHS dan N nya di assign dengan 0. Jadi kita lihat nah ini pembacaan data aja sih. Cetak data. Oh, variabelnya MHS. Kita samakan saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Iran sekarang. Nah, ini dia. Oh, ini salah. Datanya saya hapus. Nah, ini dia ya. Jadi baca data hanya membaca satu data aja ya. Gitu. Kalau kayak gini. Kemudian kalau saya run 2 kali ya. Misalkan baca datanya saya run 2 kali. Saya taruh 2 kali, maka terbaca 2 kali. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau bacanya 6 kali, ini harus dibikin 6 kali gitu. Ini karena isi dari prosedurnya, ini kita lihat isi dari prosedurnya adalah setiap baca data dia nambah 1 gitu. Nah, ini dibaca sebanyak 6 kali ya, maka akan kubaca begini gitu. Tentu kalau
pengen kebaca 6 ya, dibuat di sini 6, tapi prosedur di sininya harus harus diubah ya, prosedur baca datanya. Kalau kayak gini sih cuman baca yang ke-6 aja. Oh, enggak ya. Gitu. Mau baca 6 kali. Jadi memang seperti ini ya, lebih dinamis. Setiap kali baca dia nambah gitu. Oke, ini untuk prosedur baca data dan cetak data udah benar. Kita akan menggunakan FineMax ya. FineMax-nya sudah dibuat belum? Nah ini sih udah. Ini saya copy aja langsung ke dalam program ini ya. Nama ini boleh bebas ya, ini saya pakai A, nggak penting. Maksnya bisa kita buat a.info no ke ya, ini kita tunjuk situ aja. I-nya saya ubah jadi dari 1. Juga I-nya a.info no k, ini dari 1. Nah, ya kita panggil ini Pak masih namanya masih pengen masukin MAS ya. Nah ini sudah Ipektamex, ini Ipektamex. Yuk kita coba. Nah dilihat ya, yang max itu adalah ini F ya, dan yang kecil adalah B ya. Mari kita ubah datanya, misalkan ini 00 ya. Ini saya ubah 3.8, ini 4, yang 4 3.99. Kita ubah datanya, kita lihat hasilnya. Yang paling besar adalah tetap F. Wah, kok tetap F? 99. Dan yang paling kecil adalah E. Nah, ini ada yang salah. Oh, maksudnya lebih besar. Oh, tunggu sebentar. F sama F yang paling besar. Kolom 4.0-nya. Wah, masih salah. Oh, IDX-nya harus dikasih. IDX-nya harus dikasih 0 ya dulu. Ini juga IDX dikasih 0. Diinisialisasi ya. Coba kita lihat. Masih salah.
max float I IDX maxnya pakai N ya sini. Ini lebih kecil dari N max. Kalau ini lebih besar dari max, maka IDX ya, jadi betul. Ini lebih kecil dari ini. Oh iya ya, harus diupdate ya ini. Saya lupa ini. Jadi maxnya tetap harus diupdate ya. A dot info I dot IPK ya. Nah gitu ya, jadi harus diupdate ya. Nah ini sekarang benar ya. Oke yang ini. Jadi tadi sorry di bagian mana ya ada yang salah. Pimax-nya. Nah ini bagian ini harus diupdate ya. Jadi max itu desain dengan M info I dot IPK ya. Karena nilai max ini memang kan bukan nilai yang dari sini ya, ini harus diupdate gitu. Sama dengan yang sebelumnya, berarti ada yang salah di sini. Nah ya, nah ini, jadi di sini maaf harus diupdate nilai max itu desain dengan MI IPK kalau yang di sini langsung mirip IPK gitu. Nah oke, jadi seperti ini implementasinya. Kita lihat catatannya untuk ini sebetulnya bisa, nah ini nah yang ini bukan nah yang ini bisa di luar ya, maksudnya di luar dari fungsi main ini ya, tapi ini dicoba ditaruh di dalam juga tidak apa-apa ya gitu. Oke, barangkali itu saja penjelasan lanjutan dari tipe bentukan dan array ya, dan kombinasinya sih. Untuk contoh yang ini ya, yang tipe alias sama tipe bentukan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.